warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Bapak Dr. Nahrawi SHMH dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum waris. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arumni Fadiaul Haq. Saya bersama dengan teman-teman saya, ada Muhammad Aldin Hanafi, Uli Diniati, Aufaroyan, dan Syifa Fauzia. Berikut kami akan menyampaikan materi tentang hukum waris. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep hukum waris atau pengertian dari hukum waris. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut pusaka. Dalam bahasa Arab, kata kerjanya ialah waras yasiru atau masdarnya ialah miras. Masdar lain menurut Ibnu Sorof ada 3, yakni wirsan, firosatan, dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris. Bentuk kata jamaknya ialah miras. Namun, banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris, sedangkan kata yang digunakan ialah faroid terlebih dahulu daripada kata mawaris. Rasulullah SAW menggunakan kata faroid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abbas bin Mas'ud berbunyi, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faroid dan ajarkan kepada orang-orang. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, menurut pakar hukum Indonesia, Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian yang berbeda-beda di atas, dapat disimpulkan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan. Selanjutnya ialah unsur-unsur yang terdapat dalam konsep warisan. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukumnya terdiri dari pewaris dan ahli waris, yakni pewaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris. Ahli waris ialah orang yang menerima warisan disebut ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang kedua ada objek hukum. Objek hukumnya berupa harta warisan. Warisan ialah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban hutang. Yang ketiga ada status hukum. Anggota keluarga yang meninggal sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris terdiri atas anak dan istri atau suami dari orang sebagai penerima wasiat dari pewaris. Yang keempat ada peristiwa hukum, yakni meninggalnya anggota keluarga sebagai pewaris. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hukum waris ini. Nah, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yakni sistem pewarisan. Nah, sistem pewarisan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 sistem. Sistem yang pertama yakni sistem pewarisan menurut KUH Perdata.
sistem pewarisan yang kedua yakni sistem pewarisan menurut hukum Islam, dan sistem pewarisan yang ketiga yakni sistem pewarisan menurut hukum adat. Nah, sistem pewarisan yang pertama yakni sistem pewarisan menurut hukum perdata. Nah, menurut KUHP Perdata, sistem pewarisan itu berdasarkan sistem keturunan bilateral, yang mana sistem keturunan bilateral ini berisikan pewarisan berdasarkan keturunan, baik keturunan dari ayah ataupun keturunan dari ibu. Jadi yang berhak mewarisi warisan ayah adalah keturunan dari ayah. Begitupun sebaliknya dengan keturunan dari ibu. Nah, dalam KUH Perdata ini dijelaskan bahwa pewarisan tidak membedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi mau anak laki-laki ataupun anak perempuan tidak ada perbedaan hak bagian warisan. Hal ini juga serupa dengan pembagian warisan untuk istri ataupun suami. Tidak ada perbedaan hak bagian warisannya. Lalu selanjutnya yakni pewarisan menurut hukum Islam. Nah, menurut hukum Islam ini sistem pewarisannya berdasarkan sistem individu bilateral, yang mana sistem individu bilateral ini memiliki arti bahwa individu itu perseorangan. Jadi hak bagian per orang itu tidak digabungkan dengan hak bagian yang lainnya. Dan sedangkan bilateral yakni sama seperti KUH Perdata tadi, berdasarkan garis keturunan orang tua, baik ayah maupun ibu. Nah, yang membedakan dengan pewarisan menurut KUH Perdata tadi, pewarisan menurut hukum Islam ini membedakan hak bagian anggota keluarga, seperti hak warisan anak laki-laki berbeda dengan hak warisan anak perempuan. Begitupun pada hak warisan suami yang berbeda juga dengan hak warisan istri. Nah, pembagian hak warisan ini diatur dalam Al-Quran juga. Nah, tepatnya di surat An-Nisa ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wafiyatin yufina biha awdain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wafiyatin tufuna biha awdain. Wa in kana rajulun yurasa kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wafiyatin yufa biha awdainin ghaira mudar. Wafiyatan minallah wallahu alimun halim.
Shadaqallahul azim. Artinya yakni dan bagimu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi apabila suami tidak mempunyai anak, lalu istrinya meninggal dan meninggalkan warisan, maka bagian dari suami adalah seperdua dari harta tersebut. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Jadi kalau misalkan suami istrinya meninggal dan mempunyai anak, maka hak dari suami adalah 1/4. Nah, 1/4 itu setelah hartanya tuh bersih dari wasiat yang dibuat oleh istrinya ataupun dari hutang yang dimiliki istrinya. Lalu selanjutnya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya, dengan tidak menyisakan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Nah, jadi dalam hukum Islam ini terdapat bagian-bagian tertentu bagi ahli waris, termasuk dalam kondisi-kondisi tertentu seperti tadi apabila suami ditinggal oleh istri atau istrinya meninggal tidak meninggalkan anak, berbeda dengan apabila istri tersebut meninggalkan anak, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yakni pewarisan menurut hukum adat. Nah, menurut hukum adat pewarisan itu berbeda-beda ya di setiap daerahnya. Jadi berbeda daerah berbeda cara pewarisannya. Jadi hal ini tuh kalau hukum waris adat tuh berdasarkan tradisi turun temurun. Konsep pewaris yang pertama yaitu pewaris adalah peninggal warisan, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur yang penting berupa harta peninggalan dan anggota keluarga yang masih hidup. Kemudian dua macam materi hukum pewarisan. Yang pertama, hukum pewaris menurut ab intestato yang didasarkan kepada hubungan perkawinan dan hubungan darah. Selanjutnya, hukum pewarisan testamenter yang didasarkan pada surat wasiat atau testamen. Kemudian hukum waris. Hukum waris yang pertama yaitu surat wasiat terdapat pada pasal 875 KUH Perdata bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut. Selanjutnya yang kedua yaitu surat wasiat. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris, yaitu legitim porti pasal 913 KUH Perdata. Selanjutnya yang ketiga yaitu ahli waris. Ahli waris yaitu orang yang menerima harta peninggalan dari pewaris. Adapun macam ahli waris yaitu yang pertama ahli waris asli, karib, dan sah.
Ya, selanjutnya adalah hak dan kewajiban ahli waris. Persoalan waris selalu muncul menjadi salah satu persoalan sensitif dalam keluarga. Keinginan ahli waris untuk memiliki harta waris sering menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena ketertarikan kepada harta warisan, hubungan keluarga bisa menjadi hancur. Kadangkala ada di antara ahli waris yang ingin langsung memberi harta peninggalan tanpa mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan tersebut. Dan untuk menentukan yang mana menjadi harta peninggalan, kadangkala menimbulkan kesulitan karena di Indonesia harta dalam perkawinan adalah harta bersama dan ada yang menjadi milik masing-masing. Ada di antara para ahli waris yang tidak mengerti mengenai hal ini. Masalahnya dirumuskan bahwa apa saja kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli. Dan langkah apa saja yang dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut. Serta data yang dikumpulkan, peneliti berpendapat bahwa sebelum ahli waris mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan, terlebih dahulu harus memastikan status harta yang menjadi harta peninggalan. Setelah itu ahli waris berkewajiban yang pertama untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh harta warisan. Maka ahli waris berkewajiban yang A. membayar biaya penyelenggaraan jenazah, B. membayar hutang-hutang pewaris, yang C. membayar wasiat pewaris. Yang kedua, langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalan tersebut adalah yang A. dalam masalah perawatan jenazah. Kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris. Yang B. urutan membayar wasiat dalam hutang. Harus didahulukan membayar hutang karena harus mendahulukan kewajiban daripada anjuran berbuat baik. Yang C. membayar hutang pewaris, di antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia. Yang D. membayar wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi, wasiat tidak perlu dilaksanakan. Golongan ahli waris dalam penerapan hukum waris. Apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewaris berdasarkan hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewaris adalah yang pertama, hukum waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua adalah hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, pasal 832 KUH Perdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip yang di atas, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek, atau kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya. Sehingga apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berwaris ada 4 golongan besar. Yang pertama, golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya, pasal 892 KUH Perdata. Yang kedua, golongan 2, orang tua dan saudara kandung pewaris. Yang ketiga, golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan 4,
paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Ahli waris yang tidak berhak mewarisi. Yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang B, mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman berat. Yang C, mereka yang enggan kekerasan buat atau mencabut surat wasiat. Dan yang terakhir yang D, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat pewaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep harta warisan. Konsep harta warisan memiliki arti segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah semuanya itu dikurangi dengan hutang dan pewaris, maka warisan itu akan menjadi hak ahli waris. Selanjutnya, bagian mutlak atau legitim property. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dalam wasiat yang ada di dalam pasal 913 KUH Perdata. Maksud diadakannya legitim property adalah untuk melindungi para hak ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, semua harta kekayaan itu dihibahkan dan diwasiatkan kepada orang lain menurut besarnya bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah diatur dalam pasal 914 KUH Perdata. Selanjutnya, pembagian warisan. Yang pertama, ahli waris dapat bertindak sendiri, ada di tempat dapat dilakukan seusai pemufakatan mereka sendiri. Yang kedua, apabila di antara ahli waris ada yang di bawah pengampuan, maka dilakukan dengan akta notaris di hadapan Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga, menunjuk pelaksanaan wasiat yang ada di dalam bacaan pasal 1005 KUH Perdata. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah-salah kata dan kurang dapat dipahami,